Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan kelima. Kita membahas tentang pengorganisasian. Pertama kali kita harus tahu definisi tentang pengorganisasian. Organisasi itu sendiri menurut beberapa ahli, ada menurut James D. Money, yaitu organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Jadi dalam hal ini, di dalam organisasi terdapat sekelompok orang yang punya tujuan yang sama, punya visi dan misi yang sama. Menurut Chester dan I. Bernard, organisasi didefinisikan sebagai sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Jadi di dalam organisasi terdapat suatu aktivitas atau kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang, dua orang atau lebih. Mereka melakukan interaksi, komunikasi, dan kerjasama. Kemudian organisasi dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerjasama untuk merealisasikan tujuan bersama. Jadi dalam hal ini organisasi itu ada sekelompok orang, dua orang atau lebih. Mereka berinteraksi, berkomunikasi, bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama, untuk mencapai visi dan misi yang sama. Suatu organisasi mengandung tiga elemen yang saling berhubungan. Ketiga elemen organisasi tersebut adalah: pertama, terdiri dari sekelompok orang, dua orang atau lebih. Mereka adanya interaksi dan kerjasama, dan mereka memiliki tujuan yang sama. Elemen utama dari suatu organisasi adalah adanya sekelompok orang yang secara sadar menggabungkan dirinya dengan suatu ikatan norma, peraturan, serta kebijakan yang diformalisasikan, dan masing-masing pihak siap untuk menjalankan dengan penuh tanggung jawab. Artinya, di dalam organisasi terdapat sekelompok orang yang memang sudah terikat oleh yang namanya aturan, peraturan, norma, kebijakan yang ada dalam organisasi tersebut. Mau tidak mau mereka harus mengikuti aturan, peraturan, kebijakan yang ada dalam organisasi tersebut kalau ingin menjadi anggota dalam suatu organisasi. Dan mereka harus menjalankan semua kegiatan-kegiatan organisasi dengan penuh tanggung jawab. Elemen kedua bahwa dalam sebuah organisasi adalah adanya sekelompok orang yang terdiri dari sekelompok orang yang saling mengadakan hubungan timbal balik, saling memberi dan menerima, dan juga saling bekerja sama untuk melahirkan dan merealisasikan suatu maksud, sasaran, dan tujuan. Artinya, di dalam organisasi terdapat sekelompok orang yang saling mengadakan hubungan timbal balik, saling memberi, saling menerima. Mereka bekerja sama untuk mencapai maksud, sasaran, dan tujuan yang sama. Kemudian elemen terakhir adalah bahwa dalam suatu organisasi terdiri dari sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama, yang diarahkan pada suatu titik tertentu yang merupakan tujuan bersama yang ingin direalisasikan. Jadi mereka melakukan suatu aktivitas, melakukan suatu kegiatan organisasi untuk mencapai suatu titik tertentu atau goals yang ingin dicapai, yaitu tujuan. Dalam pengertian dinamis dan statis, organisasi memiliki pengertian yang berbeda pula. Dalam arti dinamis, organisasi diartikan sebagai suatu proses penetapan dan pembagian kerja yang dilakukan dengan pembatasan tugas dan kewajiban, otoritas dan tanggung jawab, serta penetapan hubungan antara elemen organisasi, sehingga orang-orang yang bergabung dalam organisasi tersebut dapat bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama secara efisien dan efektif. Artinya dalam arti dinamis, di dalam organisasi terdapat suatu penetapan dan pembagian kerja. Jadi masing-masing anggota organisasi memiliki tugas tanggung jawabnya masing-masing. Mereka juga memiliki otoritas masing-masing, sehingga mereka menjalankan suatu pekerjaan yang ada dalam organisasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sesuai otoritasnya masing-masing, supaya hal itu dilakukan supaya bisa mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien. Dalam arti statis, organisasi merupakan bagan atau rangka berwujud yang bergerak demi tercapainya tujuan bersama. Dalam istilah lain sering disebut sebagai struktur atau bentuk organisasi. Jadi dalam arti statis, organisasi itu adalah struktur, bentuk yang
Bentuk tersebut di dalamnya ada beberapa tingkatan, tingkatan atas, tingkatan menengah, dan tingkatan paling bawah, yang dimana tingkatan paling bawah itu adalah karyawan-karyawan operasional. Struktur organisasi sendiri menurut Stoner dan Wenkel itu membatasi bahwa struktur organisasi, susunan dan hubungan antar bagian komponen dan posisi dalam suatu perkumpulan. Ini menurut Stoner dan Wenkel. Jadi struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antar bagian komponen dan posisi dalam suatu perkumpulan. Jadi di dalamnya terdapat susunan-susunan, susunan-susunan, posisi, tanggung jawab, departemen-departemen yang terpisah, yang intinya nantinya untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Struktur organisasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau jaringan terhadap tugas-tugas, sistem pelaporan, dan komunikasi yang menghubungkan secara bersama pekerjaan individual dan kelompok. Jadi struktur organisasi juga merupakan suatu jaringan sistem terhadap tugas-tugas antar departemen, di dalam departemen, antar departemen, yang terjalin untuk bisa mensukseskan suatu visi dan misi dalam suatu organisasi. Walaupun visi misi atau tujuan dalam departemen masing-masing dalam organisasi itu berbeda-beda, tetapi mereka punya misi dan visi atau tujuan yang sama, yaitu tujuan organisasi. Sebuah struktur organisasi hendaknya mengalokasikan pekerjaan, di mana bentuk dari pengalokasian tersebut digambarkan dalam suatu bagan organisasi. Ada beberapa faktor yang menentukan perancangan suatu struktur organisasi. Pertama, besar kecilnya organisasi. Jadi semakin besar organisasi, struktur organisasi akan semakin kompleks, ya. Jadi semakin besar, maka posisi jabatan departemennya pun akan semakin banyak, sehingga struktur organisasinya itu akan semakin kompleks, ya. Tapi kalau organisasinya kecil, mungkin hanya memiliki satu atau dua departemen, dan hanya dari satu departemen tersebut hanya memiliki satu atau beberapa tenaga kerja saja, jadi tidak terlalu kompleks. Tapi kalau semakin besar, maka semakin banyak pula departemen, semakin banyak pula karyawan-karyawan operasional. Ini akhirnya membuat struktur organisasi akan semakin kompleks. Strategi organisasi, terdapat hubungan antara strategi dan struktur, di mana struktur mengikuti strategi. Adanya teknologi, perusahaan yang menggunakan teknologi modern akan memerlukan struktur yang kompleks dibandingkan dengan perusahaan dengan teknologi tradisional. Kemudian untuk karyawan, tingkat kemampuan dan keterampilan yang dimiliki karyawan akan mempengaruhi bentuk struktur organisasi. Gibson dan kawan-kawan menekankan bahwa struktur organisasi bertalian dengan hubungan yang relatif pasti yang terdapat di antara pekerjaan dalam organisasi. Hubungan yang pasti tersebut timbul dari proses keputusan. Pertama, pembagian kerja. Kedua, departementalisasi. Yang ketiga, permasalahan rentang kendali. Yang keempat, delegasi kekuasaan. Untuk pembagian kerja, jadi seluruh pekerjaan yang dispesialisasikan dalam suatu tingkat dan kemampuan di dalam suatu departemen itu harus merata dalam hal pembagian pekerjaan, ya, di antara para pemegang pekerjaan. Jadi pembagian kerja disesuaikan dengan spesialisasi keahlian kemampuan seseorang yang berada dalam departemen tersebut. Jangan sampai salah membagikan suatu pekerjaan yang memang tidak terspesialisasi di bidangnya. Maka orang tersebut pastinya tidak akan bisa mengerjakan semua pekerjaan karena memang bukan spesialisasi di bidang tersebut. Ada departementalisasi. Departementalisasi adalah proses penggabungan pekerjaan dalam kelompok. Jadi mereka-mereka yang ahli di bidang pemasaran maka masuk ke dalam departemen pemasaran. Ada yang ahli bidang keuangan, maka mereka akan masuk ke dalam departemen keuangan. Ini yang disebut dengan departementalisasi. Adalah proses penggabungan pekerjaan ke dalam sebuah kelompok orang-orang yang memang sesuai dengan spesialisasi kerjanya masing-masing. Kemudian ada permasalahan rentang kendali. Permasalahan rentang kendali akan sama dengan keputusan mengenai berapakah jumlah bawahan yang dapat dikendalikan oleh seorang manajer. Jadi semakin besar karyawan di suatu departemen, ya, atau staf yang ada di dalam suatu departemen,
maka rentang kendalinya pun akan semakin sulit. Kenapa? Karena semakin banyak karyawannya, semakin sulit untuk mengendalikan karyawan tersebut. Tapi kalau semakin sedikit bawahannya, maka semakin mudah untuk mengendalikan. Nah, ini tergantung dari berapa jumlah bawahan yang dikendalikan oleh seorang manajer. Nah, ini permasalahan rentang kendali. Untuk perusahaan atau organisasi yang cukup besar, karyawannya yang cukup banyak, maka ini menjadi permasalahan, ya, karena agak sulit untuk mengendalikan karyawan yang memang cukup banyak. Kemudian delegasi kekuasaan berhubungan dengan hal yang didelegasikan dari manajer untuk kepada karyawannya, ya. Delegasi kekuasaan. Jadi delegasi kekuasaan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Jadi misalkan seorang manajer tidak ada di tempat, maka pekerjaan wewenangnya itu akan dilimpahkan kepada asistennya. Ini yang disebut dengan delegasi kekuasaan. Jadi delegasi kekuasaan itu berhubungan dengan perpindahan tugas tanggung jawab dari seorang manajer kepada anak buahnya. Kemudian ada pembagian kerja. Pembagian kerja sendiri untuk unit yang ada di dalam departemen, nah akan dipecah-pecah, ya, menjadi lebih kecil dan berurutan, dibagi atau dikhususkan di antara orang-orang dalam unit tersebut. Nah, ini disebut dengan division of labor atau pembagian kerja. Masalah yang berhubungan dengan pembagian kerja bertautan dengan sampai seberapa jauh pekerjaan itu dispesialisasikan sampai suatu tingkat dan kemampuan untuk membagi pekerjaan di antara banyak para pemegang pekerjaan dalam keuntungan utama dari organisasi. Pembagian kerja, seorang manajer harus bisa melihat spesialisasi karyawan-karyawannya sehingga bisa dibagi pekerjaan sesuai dengan spesialisasi kerjanya masing-masing. Hakikat dari spesialisasi kerja adalah bahwa seluruh pekerjaan tidak dilakukan satu individu, melainkan dipecah-pecah menjadi langkah-langkah dengan setiap langkah diselesaikan oleh orang yang berbeda-beda. Nah, jadi tidak dalam suatu departemen itu tidak dikerjakan oleh satu orang, tapi dikerjakan oleh banyak orang, ya. Jadi dikerjakan oleh banyak orang dan masing-masing punya spesialisasi dalam pekerjaannya. Departementalisasi sendiri pada dasarnya adalah menggabungkan dan mengelompokkan menjadi satu pekerjaan individual. Jadi semua karyawan-karyawan yang terspesialisasi digabungkan dalam suatu departemen. Departementalisasi juga dapat diartikan sebagai upaya membagi-bagikan pekerjaan secara fungsional yang mempunyai spesifikasi tertentu, sifat, batasan wewenang, sarana prasarana yang digunakan dalam kelompok, kepemimpinan dalam satu kesatuan kelompok, aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu, dan sebagainya. Praktek departementalisasi didasarkan pada berbagai kebutuhan. Ada departementalisasi atas dasar teritorial atau wilayah, yaitu departementalisasi atas dasar penentuan porsi kekuasaan dan operasi daerah atau wilayah-wilayah. Bisa dilihat di sini. Ada direktur, manajer pemasaran. Manajer pemasaran membawahi wilayah A, wilayah B, wilayah C. Jadi dalam hal ini manajer pemasaran bertanggung jawab terhadap 3 wilayah kekuasaannya, wilayah A, wilayah B, wilayah C, dan seterusnya. Nah, ini departementalisasi atas dasar teritorial atau wilayah. Nah, wilayah A dengan wilayah B ini berbeda tugas tanggung jawabnya masing-masing. Mungkin saja produk-produk yang dihasilkan juga berbeda, wilayah A, wilayah B, wilayah C. Tapi mereka nanti akan melaporkan semua kegiatan-kegiatannya kepada manajer pemasaran. Kemudian departementalisasi atas dasar produksi, yaitu departementalisasi yang didasarkan atas jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, di sini ada direktur, manajemen produk, divisi produk A, divisi produk B, dan divisi produk C. Nah, ini didasarkan pada produk. Produk A memproduksi produk A, divisi produk B memproduksi produk B, divisi produk C memproduksi produk C. Nah, masing-masing mempunyai kepala divisi produk A, kepala divisi produk B, kepala divisi produk C. Dan nanti mereka akan
memberikan pertanggungjawabannya, pelaporannya terhadap produk yang dihasilkan kepada manajemen produk. Ada departementalisasi atas dasar pelanggan, yaitu departementasi yang berdasarkan penggolongan atau pembagian kelompok menjadi pelanggan perusahaan atau orang yang membeli barang yang dijual oleh perusahaan. Sini ada direktur, manajer pemasaran, nah ada wakil manajer produk industri, wakil manajer produk konsumen, ada wakil manajer produk militer. Artinya pelanggannya berbeda-beda. Produk industri pelanggannya adalah bisa jadi pabrik atau perusahaan-perusahaan yang memang memerlukan produk-produk industri, alat-alat industri dan sebagainya. Kemudian ada produk konsumen. Nah, ini pelanggannya juga berbeda. Biasanya ada pelaku rumah tangga, ya kan, yang membeli produk-produk keseharian atau kebutuhan pokok. Kemudian ada produk militer. Nah, pelanggannya juga berbeda. Biasanya adalah instansi militer. Nah, ini departementalisasi atas dasar pelanggan. Ada departementalisasi atas dasar fungsi organisasi, yaitu mengelompokkan fungsi-fungsi yang sama atau kegiatan-kegiatan sejenis untuk membentuk suatu satuan organisasi. Ini atas dasar fungsi organisasi. Jadi fungsi organisasi itu ada fungsi pemasaran, fungsi produksi, fungsi SDM, fungsi keuangan, fungsi operasional dan sebagainya. Ini didasarkan pada fungsi organisasi. Di sini ada presiden direktur membawahi manajer pemasaran, fungsi pemasaran dipegang oleh manajer pemasaran, fungsi produksi dipegang oleh manajer produksi, fungsi personalia dipegang oleh manajer personalia, fungsi keuangan dipegang oleh manajer keuangan. Ada bentuk-bentuk struktur organisasi. Struktur organisasi sendiri ada struktur organisasi garis. Struktur organisasi garis diartikan sebagai garis atau jalur ke atas atau ke bawah. Jadi organisasi itu ada alur dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, bukan ke samping. Ke atas sebagai jalur pelaporan atau tanggung jawab. Jadi dari bawahan kepada atasan. Jadi bentuk dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Sedangkan ke bawah artinya pendelegasian tugas atau wewenang. Jadi kalau alur dari atas ke bawah itu adalah pendelegasian, pemberian perintah, pengerjaan tugas, wewenang kepada bawahannya. Ciri-ciri struktur organisasi garis. Pertama, digunakan bagi organisasi yang masih sederhana dan kecil. Karyawan sudah dapat saling kenal, spesialisasi kerja masih belum tinggi, digunakan bagi lembaga yang masih membutuhkan keputusan yang cepat. Jadi struktur organisasi garis biasanya adalah struktur organisasi yang memang organisasinya masih sederhana dan kecil. Karyawannya juga belum cukup banyak, mereka juga belum saling kenal satu dengan yang lain, spesialisasi kerja juga masih belum tinggi, masih banyak karyawan-karyawan yang belum profesional di bidangnya, dan digunakan pada lembaga yang masih membutuhkan keputusan yang cepat. Jadi karena organisasinya sederhana, struktur organisasinya bentuknya sederhana, jadi setiap keputusan bisa langsung manajer puncak yang mengambil keputusannya. Kelebihan dari struktur organisasi garis, kesatuan komando dapat dengan mudah dilakukan karena bisa langsung pelaporannya kepada manajer puncak. Pengambilan keputusan bisa lebih cepat karena langsung manajer melihat dari observasi di lapangan, kemudian bisa langsung mengambil keputusan. Rasa solidaritas antar karyawan tinggi karena masih sedikit karyawannya, tidak terlalu banyak, dan mereka rasa solidaritasnya pun tinggi. Jadi mereka saling kenal, artinya mereka yang tadinya belum kenal kemudian mereka saling kenal dan akhirnya mempunyai ikatan hubungan yang cukup baik dan rasa solidaritas yang tinggi. Kekurangan dan struktur organisasi garis, seluruh tenaga kerja biasanya selalu tergantung pada pimpinan. Jadi semua tergantung pada pimpinan. Setiap keputusan yang diambil selalu tergantung pada pimpinan. Menimbulkan sifat otokratis pada pimpinan. Jadi sifat otoriter pada pemimpin itu tinggi. Dilihat dari mekanisme kepemimpinan, bagi karyawan terciptanya kesempatan yang berkembang. Jadi bagi karyawan, nah ini bisa jadi kesempatan untuk menunjukkan kinerja yang baik sehingga bisa diangkat menjadi seorang leader atau kepala divisi atau staf profesional di perusahaan tersebut.
Kedua, struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional adalah suatu bentuk susunan organisasi yang memberikan gambaran bahwa pembagian tugas dan kewenangan disusun menurut fungsi-fungsi pekerjaan tertentu yang dibutuhkan. Pembagian fungsi-fungsi pekerjaan dijabarkan dan dialokasikan menurut kebutuhan dan ruang lingkup pekerjaan yang ada pada suatu organisasi. Nah, untuk struktur organisasi fungsional, jadi berdasarkan fungsi organisasi yang tadi disebutkan, bisa berdasarkan fungsi produksi, pemasaran, SDM, personalia atau keuangan dan sebagainya. Jadi berdasarkan pada pembagian tugas dan kewenangan berdasarkan fungsi pekerjaan, keuangan, pemasaran, SDM, dan sebagainya. Kelebihan dari struktur organisasi fungsional, pertama, pengelompokan tugas-tugas menjadi lebih jelas. Karena mereka yang bidang keuangan, mereka yang ahli di bidang keuangan, mereka yang mengerjakan bidang keuangan. Mereka yang ahli di bidang produksi, mereka akan dipekerjakan di bagian produksi, dan seterusnya. Jadi pengelompokan tugas-tugas menjadi lebih jelas. Spesialis karyawan juga dapat lebih dikembangkan, karena yang spesial di bidang produksi diberikan training tentang produksi, diberikan pelatihan tentang produksi, diberikan seminar tentang produksi dan sebagainya. Jadi pengembangan dapat lebih ditingkatkan. Pengembangan spesialis karyawan dapat lebih ditingkatkan. Pembagian bidang-bidang tugas memungkinkan dijabat oleh orang-orang yang ahli di bidangnya, karena memang tugas-tugas disesuaikan dengan spesialisasi atau ahli di bidang tugas tersebut. Sedangkan kekurangan dari struktur organisasi fungsional yaitu tour of duty, sulit dilakukan karena spesialisasi pekerja. Jadi untuk perpindahan suatu pekerjaan agak sulit dari satu posisi ke posisi lainnya, karena mereka terspesialisasi di bidangnya. Jadi agak sulit untuk terjadi perpindahan pekerjaan karena mereka sudah ahli di bidang pekerjaan tersebut. Koordinasi menjadi lebih sulit dilaksanakan karena karyawan mementingkan spesialisasi kerjanya masing-masing. Jadi koordinasi itu, kalau kita ingin mengkoordinasikan, misalkan kita ingin merubah posisi pekerjaan dari seseorang ke orang lain, agak sulit karena mereka sudah spesialisasi di bidang pekerjaan tersebut. Jadi kalau misalkan satu orang tidak masuk bekerja, tidak ada yang bisa menggantikannya karena orang tersebut sudah terspesialisasi di bidangnya masing-masing. Struktur organisasi garis dan staf. Di dalam struktur ini terdapat staf ahli yang berfungsi sebagai penasehat yang memberikan konsultasi mengenai kebijaksanaan dan langkah tertentu. Jadi garis dan staf. Jadi di sini ada staf ahli yang memang memberikan rekomendasi, saran atau sebagai penasehat. Jadi apabila seorang manajer puncak ingin mengambil keputusan, biasanya koordinasi dulu dengan staf ahli sebagai penasihat yang memberikan rekomendasi, yang mana sebetulnya semua pekerjaan di lapangan dikerjakan oleh karyawan-karyawan operasional, sedangkan staf ahli hanya melakukan observasi saja gitu. Nah, ini menyebabkan adanya kecemburuan. Kenapa manajer puncak selalu melihat rekomendasi, saran dari staf ahli, sedangkan yang mengerjakan suatu pekerjaan di lapangan adalah karyawan operasional gitu. Nah, tapi memang ada namanya struktur garis dan staf, di mana staf ahli ini memang benar-benar mereka sebagai konsultif, mereka yang ahli di bidang tersebut, dan mereka bisa memberikan rekomendasi dan saran terhadap keputusan yang nanti diambil oleh pimpinan. Kelebihan dari struktur organisasi garis dan staf, dengan staf ahli keputusan diambil akan lebih baik. Kenapa? Karena hal itu rekomendasi dari seseorang yang memang ahli di bidangnya. Kalau misalkan ada permasalahan di bidang produksi, maka manajer akan berkonsultasi kepada staf ahli di bidang produksi. Kalau misalkan ada yang bermasalah di bidang pemasaran, maka mereka akan berkomunikasi, berinteraksi, dan berkonsultasi kepada staf ahli di bidang pemasaran, dan seterusnya. Kemudian adalah penempatan karyawan dapat dilakukan dengan cepat. Bentuk struktur ini dapat dilakukan oleh organisasi yang lebih besar. Sedangkan kekurangan, solidaritas antar karyawan relatif sangat sulit direalisasikan.
koordinasi pekerjaan akan sulit diadakan karena bagi karyawan staf dan karyawan operasional ini akan ada kecemburuan. Kenapa karyawan operasional tidak diikutsertakan dalam memberikan rekomendasi saran terhadap kemajuan organisasi? Koordinasi pekerjaan akan sulit diadakan juga. Kenapa? Karena semua atas dasar saran dari staf ahli, sedangkan pekerjaan yang nyatanya itu dikerjakan oleh karyawan operasional gitu. Jadi karyawan operasional mengerjakan pekerjaan di lapangan, staf ahli hanya memberikan saran dan rekomendasi saja gitu. Sedangkan saran dan rekomendasi saja belum tentu cocok dengan apa yang ada di lapangan, apa yang dikerjakan oleh karyawan operasional. Struktur organisasi fungsional dan staf, yaitu organisasi fungsional dan staf. Nah, ini juga ada, yaitu organisasi fungsional yang disebut dengan berdasarkan tugas-tugas masing-masing, berdasarkan fungsi organisasi masing-masing, kemudian ditambah dengan adanya staf ahli yang membantu pimpinan dalam usaha mengambil kebijaksanaan manajemen perusahaan. Ini struktur organisasi fungsional dan staf. Jadi didasarkan pada fungsi organisasi, produksi, pemasaran, SDM, kemudian ditambah adanya fungsi staf ahli. Jadi staf ahli itu sebagai penasihat atau memberikan rekomendasi saran terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh di bidang produksi, pemasaran, SDM, keuangan, dan sebagainya. Kemudian ada struktur organisasi proyek. Struktur organisasi proyek ini disusun atas dasar pembentukan tim-tim khusus yang biasanya masing-masing adalah para spesialis yang diperlukan untuk menyelesaikan dan mencapai tujuan-tujuan khusus pula. Jika proyek telah selesai, maka tim dibubarkan. Nah, struktur organisasi proyek ini biasanya mandiri, kecil, dan punya pimpinan tersendiri yang memang mengerjakan suatu proyek pengerjaan khusus. Dan apabila pekerjaan itu sudah selesai, karena memiliki jangka waktu, kalau jangka waktunya sudah habis, maka proyek itu selesai dan tim akan dibubarkan. Mereka juga punya anggaran tersendiri. Ada struktur organisasi matrik, yaitu organisasi yang susunannya ditandai dengan adanya dua klasifikasi. Pertama, berlakunya pada lini pertama dan kedua yang pelimpahan wewenang bersifat fungsional dan divisional. Alur wewenang dan tanggung jawab bersifat vertikal. Dan yang kedua berlaku pada lini staf yang berada di bawah, sifat dan alur wewenang serta tanggung jawab adalah vertikal dan horizontal. Jadi untuk organisasi matriks, yang pertama pelimpahan wewenang itu bersifat fungsional, kemudian divisional dan bersifat vertikal dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Sedangkan kalau yang kedua ini juga berlaku secara vertikal dan horizontal, bisa dari atas ke bawah dan atau dari samping dari antar departemen. Untuk kelebihan struktur matriks, memberikan fleksibilitas kepada organisasi dalam membantu perkembangan kreativitas dan melipat gandakan sumber-sumber yang beraneka ragam. Kemudian menstimulasi kerjasama antar disiplin dan mempermudah kegiatan perusahaan, mengembangkan keterampilan karyawan, dan kekurangannya pertanggungjawabannya ganda. Dapat menciptakan kebingungan dan kebijaksanaan yang kontradiktif, sangat memerlukan koordinasi horizontal dan vertikal, mendorong pertentangan kekuasaan dan mengarah pada konflik antar bagian. Nah, ini kelebihan dan kekurangan struktur matrik. Nah, kalau kekurangannya bisa terjadi konflik, sulit untuk koordinasi, konflik kekuasaan, pertentangan antar bagian, kemudian ada pertanggungjawaban ganda, kebijaksanaan yang kontradiktif, ini kekurangannya. Kemudian kita membahas tentang individu dan perilaku organisasi. Menurut Siswanto, variabel yang mempengaruhi perilaku ada variabel fisiologis, ada variabel lingkungan, ada variabel psikologis. Kalau untuk variabel fisiologis, variabel fisiologis ini sendiri itu kemampuan fisik, kemampuan mental. Jadi seseorang memiliki perilaku yang cukup berbeda-beda yang ada dalam organisasi. Jadi berdasarkan fisik, jadi
apakah orang tersebut tinggi atau rendah, ya ini akan mempengaruhi perilakunya. Ada yang terlalu tinggi, perilakunya juga lebih cenderung pemalu. Terlalu tinggi, terlalu pendek juga perilakunya terlalu pemalu. Kurang penampilannya kurang juga berpengaruh pada perilaku individu dalam organisasi. Kemudian juga mental, ya, mental juga berpengaruh pada perilaku. Jadi ada seseorang yang memang dari segi mentalitasnya lebih percaya diri. Nah, ini mempengaruhi perilaku orang tersebut. Ada juga yang kurang percaya diri. Ini juga mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Kemudian ada variabel psikologis dan ada variabel lingkungan. Kalau untuk variabel psikologis ada yang namanya persepsi. Persepsi itu sendiri deskripsinya adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan. Jadi mempersepsikan, mengartikan apa yang ada di lingkungan. Faktor yang mempengaruhinya ada yang namanya organisasi perspektual. Organisasi perspektual ini perspektif organisasi, melihat organisasi dilihat dari masa lalu organisasi tersebut. Misalkan dahulu organisasi tersebut dipimpin oleh seseorang yang memang otoriter di bidangnya, maka orang akan menganggap organisasinya kurang bagus. Tetapi itu yang masa lalu. Kalau misalkan sekarang ini organisasinya sudah berubah, manajemennya dipimpin oleh seorang manajer yang demokratis, maka berubah juga organisasinya. Tapi secara perspektif orang sudah beranggapan organisasi tersebut kurang baik. Kenapa? Karena dahulunya sudah dipimpin oleh pemimpin yang otoriter di bidangnya. Dahulu ada sebuah perusahaan yang memang manajemennya buruk, banyak karyawan yang keluar masuk perusahaan, gajinya kecil, kemudian kurang nyaman bekerja di sana, kemudian pekerjaannya terlalu banyak, lingkungannya kurang bagus, ya, sarana prasarananya kurang memadai, gaji pekerja, tunjangan pekerja juga kecil. Tapi itu dulu dengan manajemen yang dulu. Kemudian seorang juga beranggapan organisasinya kurang baik, kurang bagus. Tapi itu dulu. Kalau misalkan organisasinya sudah berubah dengan manajemen yang baik, di mana gaji karyawannya sudah tinggi, tunjangan karyawannya sudah tinggi, kemudian lingkungannya sudah nyaman dan sebagainya, sarana prasarana juga memadai. Tapi orang selalu perspektif terhadap apa yang terjadi di masa lalu, menganggap organisasi tersebut kurang baik. Nah, ini perspektif organisasi yang memang dilihat dari masa lalu. Sama seperti kalau kita melihat seseorang, kalau dulunya orang tersebut berperangai kurang baik, kurang bagus, nah orang akan perspektif orang tersebut ya kurang baik, kurang bagus gitu, karena dilihat dari masa lalu. Mungkin saja orang tersebut sudah cukup baik dari segi moralitas, mentalitas, dari perilakunya sudah baik. Nah, tapi kadang-kadang orang perspektif dari masa lalu. Kemudian adalah stereotip ini adalah contoh atau model. Jadi satu orang dijadikan contoh atau model. Contohnya persepsi terhadap seorang yang misalkan ya seorang yang memang di dalam satu keluarga misalkan orangnya baik, maka satu orang itu dijadikan model. Keluarganya cukup baik. Kenapa? Karena satu orang tersebut dianggap baik, padahal mungkin saja dalam satu keluarga ada yang kurang baik perilakunya gitu. Tetapi karena dilihat satu orang yang menjadikan model, kemudian dianggap dalam satu keluarga itu orangnya baik. Nah, ini contoh atau model. Kemudian ada persepsi selektif. Persepsi selektif ini melakukan seleksi terhadap pengertian, ya. Jadi seseorang belum tentu percaya dalam hal informasi yang diterima, maka orang tersebut melakukan seleksi sebelum mengartikan, ya, sebelum mengartikan sesuatu hal, kejadian, keadaan dan sebagainya, maka dia harus selektif terlebih dahulu. Jadi belum tentu percaya informasi yang dia dapat sebelum dia melihat sendiri atau menyelidiki apa yang terjadi sebenarnya.
Nah, ini disebut dengan persepsi selektif. Jadi menyeleksi informasi-informasi dalam memberikan arti terhadap kejadian, fenomena dan sebagainya. Karakteristik manajer, faktor yang mempengaruhi karakteristik manajer. Jadi seorang manajer biasanya itu akan mempersepsikan seseorang berdasarkan kesamaan karakter manajer tersebut. Misalkan seorang manajer yang suka humoris, maka dia akan lebih menyenangi bawahan-bawahan yang humoris dan tidak menyenangi karyawan-karyawan yang selalu serius dalam bekerja. Beda dengan karakter manajer yang serius dalam bekerja, dia akan menyukai karyawan-karyawan yang memang serius dalam bekerja dan tidak menyukai karyawan-karyawan yang terlalu santai dalam bekerja atau bercanda-canda dalam bekerja. Nah, ini seorang karakteristik manajer. Jadi seorang manajer akan mempersepsikan seseorang berdasarkan karakternya sendiri. Misalkan seorang yang suka puitis, maka dia akan lebih menyenangi ya karyawan teman-temannya yang mereka yang suka puitis juga. Ada juga seseorang yang memang suka olahraga dan lebih suka juga dengan orang-orang yang memang menyenangi olahraga yang sama yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, ini sesuai dengan karakternya gitu. Kemudian ada faktor situasional. Nah, ini faktor situasional juga mempengaruhi persepsi seseorang. Contohnya, seorang bekerja di dalam suatu organisasi di mana situasinya kurang baik, gajinya kecil, honornya kecil, tunjangannya kecil, kurang nyaman, pimpinannya terlalu kurang baik, ya kan, kurang memberikan arahan, sering marah-marah, menyebabkan situasinya dianggap kurang baik. Seorang menganggap bahwa organisasi tersebut itu kurang baik. Kenapa? Karena dilihat dari situasinya kurang baik, maka dianggap organisasi tersebut kurang baik. Padahal bisa jadi itu karena situasi yang dialami oleh orang tersebut. Berbeda dengan orang yang memang berbeda situasi gitu. Jadi ada juga orang yang dimana dia bekerja di tempat tersebut, gajinya tinggi, dia menganggap bahwa semua fasilitas sarana prasarana juga diberikan perusahaan terhadap karyawan tersebut, maka persepsinya berbeda, maka dianggap organisasinya cukup baik. Kenapa? Karena dia dapat gaji besar, tunjangan besar, fasilitas sarana prasarana juga yang disediai perusahaan kepada orang tersebut juga memadai. Maka dilihat dari situasi tersebut dianggap organisasi itu cukup baik. Jadi berbeda persepsi antara orang yang punya situasi yang kurang baik dengan orang yang punya situasi yang baik. Jadi persepsi terhadap organisasi tersebut berbeda. Nah, ini dilihat dari faktor situasional. Jadi persepsi seorang bisa dilihat dari faktor situasionalnya. Kemudian ada kebutuhan. Seorang bisa dilihat bisa mempersepsikan organisasi itu dilihat apakah organisasi tersebut memenuhi kebutuhan hidupnya atau tidak. Ya, seperti gaji besar, semua kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh organisasi tersebut atau tidak. Kalau semua kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh organisasi tersebut, maka dianggap organisasi tersebut baik. Tetapi ada seseorang yang kebutuhan kesejahteraannya tidak diutamakan, kebutuhannya tidak dipenuhi oleh organisasi tersebut, kesejahteraannya tidak dipenuhi oleh organisasi tersebut, maka dianggap organisasi tersebut kurang baik. Itu didasarkan pada kebutuhan. Kemudian emosi yang berlebihan juga mempengaruhi persepsi seseorang. Misalkan dianggap manajernya kurang baik dalam memimpin, terlalu emosional, sering marah-marah, ya, selalu menyalahkan anak buahnya dalam pekerjaan. Nah, emosi yang berlebihan menganggap bahwa manajer tersebut kurang baik, dan dia menganggap bahwa organisasi dan seluruh organisasi yang ada dalam organisasi tersebut kurang baik. Nah, ini emosi yang berlebihan. Tapi ada juga yang emosi yang berlebihan tapi positif. Dianggap pimpinannya cukup baik dalam mengarahkan, membina, memimpin, kemudian juga
dekat dengan bawahan-bawahannya, maka dianggap juga organisasi tersebut baik karena dilihat dari manajernya. Nah, ini emosi yang berlebihan. Contohnya kalau misalkan seorang siswa itu melihat gurunya baik, semuanya baik-baik, dan dianggap bahwa sekolahannya juga baik karena dilihat dari gurunya. Tapi ada juga seorang siswa yang menganggap gurunya kurang baik, satu guru kurang baik, dianggap semua guru yang ada dalam sekolah tersebut ya kurang baik. Nah, ini emosi yang berlebihan. Kemudian ada sikap, ciri utama sikap dari psikologis ya. Sikap ini deskripsinya adalah kesiapsiagaan mental yang diorganisasikan lewat pengalaman. Jadi sikap ini faktor yang mempengaruhinya pertama keluarga juga mempengaruhi sikap seseorang. Misalkan dari keluarga yang militer, maka seseorang yang dari keluarga militer sikapnya juga tegas, disiplin, taat, patuh, ya, tepat waktu dan sebagainya. Teman sekerja dalam kelompok juga mempengaruhi sikap, ya. Ada influencer, ya, ada yang mempengaruhi seorang. Jadi kalau misalkan dalam satu kelompok ini dalam satu kelompok ada satu orang yang rajin dalam bekerja, ini akan mempengaruhi sikap teman-temannya. Bisa juga mereka ikut rajin dalam bekerja. Tapi apabila dalam satu kelompok ada temannya yang satu malas, juga bisa mempengaruhi teman-teman yang rajin jadi ikut-ikutan malas. Nah, ini sikap teman sekerja dalam kelompok. Ada masyarakat juga mempengaruhi sikap, lingkungan juga mempengaruhi sikap, pengalaman bekerja sebelumnya juga mempengaruhi sikap. Contohnya apabila dahulu dia bekerja di perusahaan Jepang yang memang ketat dalam peraturan, tegas dalam peraturan, maka itu akan mempengaruhi sikapnya. Apabila orang tersebut pindah dari perusahaan tersebut ke perusahaan lain, maka akan sikapnya akan tegas, taat, patuh karena mengikuti pengalaman bekerja sebelumnya di perusahaan, yaitu perusahaan Jepang misalkan. Kemudian ciri utama kepribadian, deskripsi ciri yang relatif mantap, kecenderungan dan perangai yang dimiliki oleh individu. Jadi kepribadian ini juga dipengaruhi oleh faktor keturunan, faktor sosial, kebudayaan, pendidikan dan lingkungan. Nah, ini mempengaruhi kepribadian seseorang. Kemudian belajar ini deskripsinya adalah proses pematangan diri melalui perilaku dan praktek. Faktor yang mempengaruhinya motivasi, kecerdasan, tuntutan pekerjaan, lingkungan. Jadi seseorang termotivasi untuk belajar karena memang dianggap belajar itu adalah sebuah kebutuhan. Jadi dia termotivasi untuk belajar karena dianggap sebagai kebutuhan. Ada kecerdasan seorang yang cerdas menganggap bahwa belajar itu adalah hal yang utama karena tanpa dia belajar kecerdasannya akan berkurang. Kemudian tuntutan pekerjaan juga mempengaruhi belajar. Jadi misalkan seseorang yang tadinya tidak mengerti tentang suatu pekerjaan, karena dia bekerja di pekerjaan tersebut, mau tidak mau dia harus belajar. Contohnya seorang yang tadinya tidak tahu tentang pekerjaan marketing, kemudian tiba-tiba dia bekerja di bagian marketing. Nah, mau tidak mau dia harus belajar tentang marketing kalau ingin maju dalam pekerjaannya. Kemudian juga ada faktor lingkungan juga mempengaruhi proses belajar. Kelompok dan perilaku organisasi. John J.W. McDavid dan M. Harari dalam buku Siswanto mendefinisikan kelompok sebagai suatu sistem yang terorganisasi yang terdiri atas dua orang atau lebih yang saling berhubungan yang sedemikian rupa sehingga sistem tersebut melakukan fungsi tertentu, melakukan serangkaian peran antara anggotanya, dan memiliki serangkaian norma yang mengatur fungsi kelompok dan tiap-tiap anggotanya. Definisi di atas menekankan beberapa ciri kelompok seperti peran dan norma. Siswanto juga menggambarkan dalam tabel mengenai karakteristik kelompok dan perilaku organisasi seperti peran yang ada. Peran yang ada ini ada yang namanya peran yang dirasakan dan peran yang dimainkan. Peran yang dirasakan ini contohnya pada saat dia bekerja sebagai seorang karyawan, dia melihat seorang manajer yang bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaannya, dan dia selalu menjadi role model, menjadi model yang memang dilihat oleh anak buahnya, dan orang tersebut merasakan apa yang dirasakan oleh manajernya atau pimpinannya, bahwa
tanggung jawabnya cukup besar, bebannya cukup besar, tanggung jawabnya cukup besar, ya, maka itu hanya dirasakan saja gitu, dirasakan oleh karyawan tersebut. Nah, apabila nantinya dia akan menjadi manajer, oh pastinya saya punya beban yang besar, tanggung jawab yang besar, ya, saya jadi role model, ya, yang memberikan pengaruh kepada banyak orang. Nah, ini hanya dirasakan saja karena pada saat itu dia hanya masih menjadi karyawan, tapi dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh pimpinannya. Kemudian ada yang namanya peran yang dimainkan. Kalau peran yang dimainkan, orang tersebut sudah menjadi seorang manajer, maka dia sudah mengetahui apa yang menjadi beban, apa yang menjadi tanggung jawab, apa yang dirasakan oleh manajernya terdahulu. Karena peran yang dimainkan, dia sudah memainkan sebagai seorang manajer. Kemudian alasan pembentukan kelompok. Pertama, pemuasan kepuasan. Kenapa orang ingin bergabung dalam sebuah kelompok? Karena dahulu dia belum puas bergabung dalam suatu organisasi, kemudian dia berpindah ke dalam organisasi yang baru untuk mendapatkan kepuasan. Kemudian bisa jadi dahulu dia bekerja dalam suatu organisasi, dia belum puas bekerja di perusahaan tersebut karena mungkin gajinya kecil, kurang nyaman bekerja di sana, sehingga dia akhirnya berniat untuk membentuk organisasi sendiri, perusahaan sendiri. Nah, ini untuk mendapatkan kepuasan, pemuasan kepuasan. Kemudian kedekatan dan daya tarik. Bisa jadi seseorang bergabung dalam sebuah organisasi karena ada kedekatan dengan pimpinan, ada kedekatan dengan orang tersebut, sehingga orang tersebut ditarik ke dalam organisasi tersebut dan bergabung dalam organisasi tersebut karena dia dekat sama manajer, dia dekat sama karyawan-karyawan operasional di dalamnya. Kemudian mau tidak mau dia lebih senang dengan orang-orang yang memang dekat sama dia. Akhirnya dia berpindah ke organisasi tersebut karena faktor kedekatan. Tujuan kelompok. Kenapa seseorang ingin bergabung dalam suatu organisasi? Karena punya tujuan yang sama, ya, tujuan yang sama dengan dirinya. Jadi kalau misalkan dahulu dia bergabung dalam sebuah organisasi, kemudian tujuannya dirasa berbeda dengan tujuan hidupnya, kemudian dia berpindah kepada organisasi lain yang punya tujuan yang sama dengan orang tersebut. Alasan ekonomi. Dahulu dia bekerja di sebuah organisasi, tapi semua kebutuhan ekonominya tidak terpenuhi. Akhirnya dia berpindah ke organisasi yang lain atau membentuk suatu organisasi karena alasan ekonomi. Kemudian ada tahap perkembangan. Pertama, organisasi terbentuk, mereka belum saling kenal. Karena belum saling kenal, apabila ada keputusan yang diambil, maka mereka pastinya akan menerima tanpa ada kontradiktif di dalamnya. Mereka saling menerima karena mereka belum saling kenal dan belum ada kontradiktif. Kemudian tahap berikutnya sudah mulai ada komunikasi dalam hal mengambil keputusan. Jadi setiap keputusan pasti ada diskusi terlebih dahulu, ada pertimbangan, diskusi terhadap anggota-anggota organisasi lainnya sebelum mengambil keputusan. Kemudian keputusan juga diambil dengan adanya motivasi dan produktivitas hasil dari organisasi tersebut. Kemudian pada tahap keempat terjadinya proses pengendalian. Kenapa? Karena karyawan atau anggota organisasi itu sudah punya peran masing-masing, punya suara, punya pendirian masing-masing. Nah, ini harus dikendalikan. Kalau memang terjadi perbedaan pendapat, terjadi perbedaan tujuan, maka kalau tidak bisa dikendalikan, maka orang tersebut akan berpindah ke organisasi lainnya. Ini yang sangat dikhawatirkan, proses pengendalian organisasi. Banyakan organisasi itu pecah karena di dalam organisasi tersebut orang-orangnya sudah sulit untuk dikendalikan karena mereka punya tujuan yang sudah berbeda terhadap organisasi di mana orang tersebut berada. Jadi dia berpindah ke organisasi yang lain atau membentuk organisasi sendiri. Nah, ini proses pengendalian ini harus cukup penting karena kalau tanpa ada pengendalian, banyak orang yang akan keluar dari organisasi, bisa membentuk organisasi baru atau juga bergabung dalam organisasi lainnya. Kemudian karakteristik setelah berkembang, kita perlu struktur itu di dalamnya adalah pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab dan sebagainya, punya posisi. Nah, hierarki status, ya.
tingkatan status, posisi jabatan, kemudian juga harus ada peran masing-masing anggota, ada norma, aturan, kesatu paduan dalam menjalankan suatu pekerjaan. Daya tarik. Daya tarik pertama sinkronisasi tujuan, artinya ada kesamaan tujuan. Jadi kenapa seseorang ingin bergabung dalam sebuah organisasi, karena punya tujuan yang sama. Kemudian adanya pemimpin yang karismatik. Jadi orang tersebut menyukai pemimpin tersebut karena karismanya, kemudian orang tersebut ingin bergabung dalam organisasi karena dilihat dari pemimpinnya yang cukup baik, bertanggung jawab, punya visi dan misi yang cukup baik, pelaksanaannya ada track recordnya yang cukup baik. Nah, yang akhirnya orang tersebut ingin bergabung dalam organisasi tersebut karena dilihat dari pemimpinnya yang baik. Kemudian ada reputasi dari organisasi tersebut. Dilihat dari reputasinya, organisasinya sudah baik dalam hal menjalankan suatu kegiatan organisasi, sehingga orang tersebut bergabung dalam organisasi tersebut kan dilihat dari reputasinya. Kemudian kelompok yang saling mendukung. Kelompok yang saling mendukung artinya kalau saya bergabung dalam organisasi tersebut, banyak orang yang mendukung dan mensupport saya, kemudian bisa membantu saya dalam hal melaksanakan pekerjaan atau membantu saya dalam hal kehidupan pribadi saya. Jadi kalau misalkan saya perlu bantuan, nanti anggota organisasi lainnya bisa membantu saya. Nah, ini alasan kenapa seseorang ingin bergabung dalam organisasi, karena daya tariknya. Sekian dari saya, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.